soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalamnya hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok topik korupsi tingkat tinggi. Dengan saya sendiri, Rudi Putra dengan tim 21060176. Saya Lucy Batista Fadila dengan tim 21060176. Saya Alicia Media dengan tim 21060173. Saya Sagita Bina Putri dengan tim 21060113. Kali ini kami akan mewawancarai 5 orang mengenai korupsi di Indonesia. Kan saya Yesi Badriatul Fadila, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi. Oh, kalau boleh tahu Yesi berbicara dengan kakak siapa ya? Dengan Dila. Oh, Kak Dila. Apakah Yesi boleh minta waktunya sebentar, Kak? Ya, boleh. Baiklah, pada kali ini Yesi ingin menanyakan bagaimana menurut pendapat kakak mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Korupsi di Indonesia saat ini masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan, mengurangi kepercayaan publik terhadap masyarakat, serta memperburuk ketimpangan sosial. Meskipun sudah dilakukan upaya oleh pemerintah, oleh KPK, tapi efektivitasnya masih terganggu dan lemahnya penegakan hukum. Baik Kak, terima kasih ya Kak atas pendapatnya. Perkenalkan Kak, Zahra dari Fakultas Ilmu Ekonomi Bisnis. Kami ada tugas wawancara tentang korupsi gitu Kak. Jadi Zahra ingin bertanya sama Kakak, menurut Kakak apakah pendidikan anti korupsi itu perlu ditingkatkan? Oke, sebelumnya perkenalkan juga nama kakak Fitri, kakak dari alumni UNP juga. Menurut kakak, pendidikan anti korupsi itu sangat penting untuk ditingkatkan dan sangat perlu sekali karena kita bisa melihat dan menimbang dengan meningkatnya kasus korupsi di Indonesia itu kan sangat besar sekali ya, sangat meningkat sekali. Jadi menurut kakak, untuk generasi sekarang tuh sangat perlu untuk ditingkatkan dan perlu banget untuk bisa diberikan kepada generasi sekarang supaya untuk kehidupan dia yang akan datang tuh dapat bekerja dengan baik, sehat dan jujur. Seperti itu. Selanjutnya nih Kak, bagaimana apakah yang perlu diajarkan kepada generasi sekarang ini Kak? Bagaimana metodenya gitu? Salah satu metode yang dapat ditingkatkan atau salah satu metode yang dapat diterapkan generasi muda saat ini untuk mencegah korupsi terjadi di negara kita, yaitu salah satunya dengan cerita atau literasi. Dengan kita mendengarkan cerita-cerita atau literasi dari tokoh-tokoh yang sudah lalu, tokoh-tokoh yang bekerja dengan baik dan sehat, tokoh-tokoh yang jujur dalam bekerja, itu merupakan salah satu bentuk metode yang dapat ditingkatkan. Kenalkan Kak, nama saya Shirley dari jurusan Ilmu Ekonomi dengan Kakak Zahra. Sebelumnya Kak, saya ingin menanyakan pendapat Kakak mengenai tentang korupsi. Menurut Kakak, apa alasan yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia? Menurut saya pribadi, korupsi terjadi di Indonesia yaitu banyaknya pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, yaitu seperti ingin kehidupan mewah tetapi pendapatan yang kurang dan akhirnya memilih korupsi sebagai jalan lintasnya. Nah, selain itu penegakan hukum di Indonesia yang sangat lemah dan akhirnya yaitu seperti tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Cukup Kak, cukup. Terima kasih Kak atas waktunya. Perkenalkan, saya Wilisha Media dari jurusan Ilmu Ekonomi. Izin meminta waktu kakak, apakah boleh? Boleh. Halo, perkenalkan, aku Fiona Putri Zika, biasanya dipanggil Fiona. Saya ingin mewawancarai kakak mengenai tingkat korupsi di Indonesia ini, yaitu bagaimana pendapat kita sebagai rakyat biasa untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia ini. Nah, menurut aku cara-caranya yang pertama secara langsung itu kita dapat melaporkan tindakan-tindakan korupsi itu ke KPK atau lembaga-lembaga terkait dari korupsi tersebut. Nah, kemudian kita dapat memilih pemimpin-pemimpin yang memiliki visi anti korupsi. Nah, selanjutnya kita dapat mengikuti kegiatan sosial seperti kampanye atau kampanye anti korupsi gitu lah ya. Terus kita dapat mendidik diri sendiri atau orang lain supaya terhindar dari kegiatan korupsi. Nah, mungkin secara tidak langsung kita dapat wajib bayar pajak, terus menghargai produk-produk lokal, lalu memanfaatkan teknologi agar kita tuh tidak terlibat dalam kegiatan korupsi ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Alenggusi Permana dari jurusan Ilmu Ekonomi. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa, Pak? Rido.
Izin meminta waktunya sebentar ya Bang. Saya mau menanyakan, apakah hukuman buat para pelaku korupsi harus diberatkan? Seharusnya diberatkan. Alasannya apa ya Bang? Menurut saya agar dapat memberikan efek jera kepada para koruptor dan tidak mengulang perbuatannya, karena perbuatannya sangat merugikan untuk negara. Selanjutnya apa sih gitu Bang? Contoh hukuman yang layak bagi koruptor itu? Kalau menurut saya pribadi mungkin hukuman yang pantas untuk para koruptor yaitu perampasan aset agar dapat memberikan efek jera kepada mereka. Cukup tuh Bang? Cukup. Thank you Bang.